Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Huluwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Eksklusif. Kali ini kita akan mengangkat terkait menekan praktik tempat hiburan malam atau THM ilegal di Banten dan bagaimana peran DPRD dalam penguatan regulasi dan juga pengawasannya. Kita tahu pemirsa, tempat hiburan malam atau THM ini kembali menjadi sorotan masyarakat. Menurut pandangan Komisi 5 DPRD Banten, seperti apa kondisi pengawasan THM di Provinsi Banten saat ini, dan kemudian juga apa yang menjadi perhatian utama Komisi 5 terhadap maraknya dugaan THM yang beroperasi tanpa izin atau ilegal atau bahkan juga melanggar ketentuan yang berlaku. Bersama saya sudah hadir anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Musinin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, Mbak Lilik. Ya, dan terima kasih kembali sudah hadir di Studio Banten TV. Sehat. Sehat adalah nikmat yang paling luar biasa. Modal hidup. Betul. Dengan sehat, saya sendiri bisa bersilaturahim ke Radar Banten. Terima kasih Bapak. Baik, kita berbicara THM nih Pak. Tempat hiburan malam di Provinsi Banten yang mungkin juga banyak yang ilegal begitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah regulasi yang mengatur operasional THM di Banten ini saat ini sudah cukup kuat Pak? Atau masih terdapat celah yang memang perlu diperbaiki? Makasih Mbak Lilik. Berbicara tentang THM, tempat hiburan masyarakat. Bukan malam lagi ya Pak? Bukan malam lagi. Baik. Yang melanggar aturan mekanisme yang sudah. Artinya setiap daerah itu saya yakin sudah mempunyai aturan-aturan larangan-larangan terkait masalah THM ini. Apalagi saya prihatin sekali. Sekarang ini banyak laporan-laporan masyarakat secara de facto-nya, khususnya di daerah saya sendiri. Banten terkenal religius. Betul. Terkenal sejuta santri. Iya. Kiainya. Sementara regulasi yang terjadi, implementasi di lapangannya sangat memprihatinkan. Di Kota Serang juga bagaimana, terlalu disadik, banyak yang ditutup segala ini. Ya, pengalaman saya sendiri. Pada masih di Kabupaten Sarang, saya 2014-2019 jadi ketua DPRD, pernah memberantas ikut dengan almarhum Pak Panji, Wakil Bupati Serang Batu. Saya yang mempelopori di depan dengan masyarakat, bersama masyarakat memberantas, malah membongkar. Karena sudah ada mekanisme kan, ada tahapan-tahapan, ya, peringatan, masih melanggar aja. Nah, sampai di bawah saya naik ke Beko, ada buktinya itu, ada video-videonya itu. Ternyata masih dilanggar juga, diperbaiki kembali, sampai buka lagi di lingkar itu. Ini prihatin sekali. Ada yang datang lagi ke saya. Saya waktu itu masih hidup, Pak almarhum Pak Panji, mudah-mudahan di padangan kuburnya. Amin. Ada Pak Panji, saya tidak lelah lah, sudah tidak mau lagi turun lagi. Percuma mubazir kata saya. Kita turun, tetapi ternyata buka lagi. Saya yakin, mohon maaf, pemilik THM? Ya, THM tidak mungkin berani kalau tidak ada oknum-oknum yang membackingnya. Mohon maaf ini. Mohon maaf, secara de facto memang susah untuk dibuktikan. Saya yakin setiap pemilik hiburan malam dan lain sebagainya tidak mungkin berani kalau tidak ada yang membacking ya oknum-oknum penegak hukumnya. Tinggal bagaimana kemampuan Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dandim dan sebagainya, Pak Kapolres untuk sidak lah setiap malam. Tapi sidaknya proporsional. Jangan ada dusta di antaranya, hanya seremonial saja. Saya pernah contoh aja di Danau Mas, sudah saya mengarahkan masyarakat, digerebek, ditutup sudah. Sekarang buka lagi. Saya sudah kirim WA ke Bupati dan ke Wakil Bupati, sudah ditindaklanjuti, siap Pak Dewan.
Udah disidak oleh Satpol PP, memang ada terbukti minuman kerasnya dan diskotik lagi. Di situ terpampang restoran. Namanya restoran, tapi kenyataannya diskotik. Oke, Pak, sebenarnya THM sendiri apakah memang diperbolehkan atau ada izin yang memang mengatur THM? THM boleh ada di sekitar kita atau seperti apa sebenarnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada sebenarnya? Tidak ada, tidak diperbolehkan karena sudah diatur di Kabupaten Serang juga ditegas. Ada perdanya nomor 5 tahun 2006 kalau nggak salah itu. Mungkin udah direvisi kembali mungkin itu. Udah diatur, dilarang lah. Kalau ini bukan Bali loh. Kalau Bali kan bebas segala macam. Ini Banten nih daerah harus diatur. Ada juga kan apa yang hiburan yang apa itu namanya itu yang untuk nyanyi-nyanyi itu apa itu? DJ. Bukan, untuk keluarga katanya kan. Karaoke. Itu. Karaoke keluarga. Nah, itu juga harus sidak juga. Ternyata barang bukti mah ada pemandu segala macamnya kan. Itu kan ada judulnya karaoke keluarga, tapi lah ini mah jelas-jelas ya kan? Restoran, tapi secara de facto bukan restoran, diskotik. Nah, malam ini sudah saya WA bupatinya Pak Najib selaku rekan saya sebagai wakil bupatinya, siap Pak Dewan. Malam ini akan besar-besaran mengundang penyanyi-penyanyi apa ya namanya yang setengah telanjang lah kan gitu mungkin. Malam ini katanya penyanyi stripis nah, ya bukan semacam itulah. Yeah. Sudah saya kirim buktinya. Nah, agar secepatnya diambil langkah-langkah. Ada gabungan, sidak gabungan lah. Dinas kepolisian bisa dilibatkan. Saya bel malam Pak Kapolsek belum ada izin dari kita pun. Dari Kapolsek juga. Kan prihatin Mas kan. Kalau dibiarkan. Di desa, di tengah-tengah desa lagi. Oke. THM ini kan sebenarnya tadi Bapak bilang di setiap kabupaten kota punya aturannya tersendiri, begitu termasuk di Kabupaten Serang. Lalu perdanya apakah disamaratakan atau tergantung dengan karakter dari wilayah masing-masing sebenarnya yang Bapak ketahui? Ya pokoknya yang melanggar, apabila apalagi otomatis di hiburan yang begitu diskotik itu tidak tertutup kemungkinan saya yakin ada narkobanya, saya yakin. Obat terlarang ada di situ. Obat terlarangnya tuh. Orang main begitu tuh mohon maaf saya sudah tahu lah. Nggak mungkin senang-senang pasti minum obat dulu yang itu. Biar supaya tidak malu dan lain sebagainya. Saya yakin itu sudah kena beberapa pasal barangkali. Sudah tanpa izinnya resto tapi pelaksanaannya bukan resto. Sudah kata semalam juga saya bel ke Satpol PP, jangan takut. Saya jiwa raga saya wakafkan demi kepentingan ini kata saya. Bila perlu kalau ada sidak ngasih tahu ke saya kerahkan masyarakat mendampingi Satpol PP kata saya. Jika di kabupaten kota sudah ada perdanya, bagaimana di pemerintah provinsi sendiri Pak? Yap, tidak ada provinsi, tidak ada kabupaten saja. Ya, sudah ada aturan di pemerintah provinsi? Saya yakin kalau di provinsi belum ada umpamanya, di kabupaten sudah, ya kita sama, minta bantuan ke provinsi juga kan. Harus nggak jadi masalah, sudah melanggar mah. Apalagi izinnya di provinsi, ya kabupaten belum ada umpamanya, sama aja harus disidak kalau mau melanggar mah. Walaupun aturannya yang melarang sudah hanya di kabupaten, walaupun hanya di provinsi. Hajar saja kan gitu saya. Sejauh mana Pak peran dari DPRD Provinsi Banten dalam pengawasan THM ini? Ya memang orang maling lebih awas dari malingnya kan, mencurinya. Betul. Yang penting kita sudah maksimal melaksanakan tugas fungsi kita, apalagi Komisi 5 kan. Saya tidak mandang komisi-komisi, saya ini wakil rakyat gitu. Walaupun bukan di Komisi 5, itu tugas fungsi saya menampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Orang musiknya terdengar sampai jam 4, gila kan? Terdengar oleh masyarakat. Orang di samping kampung itunya adanya. Nggak jauh dengan masjid lagi. Masjid yang baru itu. Baitur Rahman. Subuh ya? Iya. Coba bayangkan. Itu mengganggu. Sudahlah. Tidak ada tebang pilih yang begitu. Jangan ditoleransi lagi. Kami mohon kepada Pak Kapolda, Pak Kapolres, karena Danau Mas ini sudah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah.
harus ditindak tegas. Apalagi semalam nanti malam ini akan besar-besaran mendatangkan penyanyi-penyanyi dari ibu kota katanya. Malam ini? Malam ini infonya. Dari mana info itu, Pak? Saya buktinya kemarin pulang jam 5:30 banyak mobil keluar dari sini. Berarti untuk persiapan malam ini saya yakin itu. Ada info dari orang dalamnya kan. Berarti ini informasinya sudah bocor dan kemungkinan Sudah akan bocor. dilakukan sidak? Ya, sudah saya instruksikan kepada Pak Najib selaku wakil bupati dan ibu bupati juga agar Satpol PP penyidak. Dan kemarin malam juga saya bel Satpol PP, saya kan harus ada dasar-dasar. Betul. Harus saya sidak kembali. Gabungan kata saya bila perlu seluruh dinas terkait dan kerjasama dengan Kapolres. Kan gitu dengan Polres. Baik, kemudian bagaimana sejauh ini Pak koordinasi antara DPRD, kemudian pemerintah provinsi, Satpol PP-nya dan kabupaten kotanya atau kepolisian untuk melakukan pengawasan PHM ini? Sebenarnya kan kalau kita fungsinya pengawasan saja, terus kita tidak lanjuti dinas terkait, ya yang mengimplementasikan kan dinas terkait. Salah satunya Satpol PP tadi. Ya, sudah ada tahapan-tahapannya. Sudah melakukan 1, 2, 3 tahapan, masih melakukan tutup, jangan ragu, harus tegas. Kalau tidak tegas nantinya ada lagi, tidak ketegasan. Kuncinya ketegasan dari pemerintah daerah. Lalu tadi yang Bapak bilang di awal sudah ada yang memang dibongkar dulu, kemudian dibangun kembali, lalu begitu buka lagi gitu kan, buka lagi dan begitu lagi. Lalu bagaimana Bapak memandang ini? Ya, ini kan prihatin. Iya. Saya katakan tadi, pemilik pengusaha hiburan malam tidak mungkin berani kalau tidak ada oknum-oknum yang melindungi. Dan Bapak meyakini ada backingan oknum itu? Saya berkeyakinan. Tapi tidak bisa dibuktikan? Ya, belum bisa membuktikan. Saya yakin itu. Bukan suudon, saya yakin itu. Nggak mungkin berani lah. Nggak mungkin berani. Secara de facto, secara ilmu intelijennya memang harus A1 dibuktikannya kan. Saya belum mampu ke situ. Kira-kira bagaimana cara membuktikannya ya Pak? Nah, oleh karena itu diserahkan kepada intelijen. Baik. Intelijen kan baik kepolisian maupun TNI kan gitu. Saya mohonlah gitu, mohon. Karena bukan kita hanya menyampaikan saja, adanya informasi-informasi yang dan secara de facto memang buka lagi. Tapi kan kalau dikaitkan dengan misalnya perekonomian, mereka sendiri kan juga memang pelaku usaha begitu ya. Ada karyawan di dalamnya. Bagaimana Bapak memandang? Ya kalau memandang begitu tidak berhenti-berhenti kita kembalikan ke individunya masing-masing. Ada celah-celah lain lah kan gitu. Kita kan malu terkenal religius. Banten lagi kan, Banten terkenal religiusnya. Banyak memproduk kori dan koriah. Terkenal 1 juta kiainya, 1 juta santrinya. Masa ada hiburan malam yang dilarang aturan baik secara aturan negara, apalagi aturan agama tidak diperbolehkan, itu didiamkan saja oleh kita, apalagi sewakil-wakil rakyat, oleh pemerintah daerah dibiarkan saja. Kalau alasan begitu tidak mendasar. Kalau untuk usaha masih ada. Kalau yang kita segar masih ada cara-cara lain lah. Baik. Gitu. Berarti tetap harus ditindak begitu ya. Bila perlu yang tadi karena dibina oleh dinas Snaker kan. Perempuannya segala yang pemandu dibina lah. Karena ada pelatihan. Di Snaker juga kan ada pelatihan lain, ada kecantikan dan sebagainya kan. Tujuannya itu untuk mengawali hal-hal yang begitu. Memang kalau berbicara pengangguran setiap tahun, maaf, pasti ada pengangguran. Yakin itu. Ada banyak peran dinas lain, bukan hanya penindakan dari Satpol PP begitu ya. Kita melarang tapi harus jadi solusi kan. Betul, gitu. Baik. Kemudian menurut Bapak apa kendala terbesar pemerintah daerah dalam menindak PHM yang tidak memiliki izin atau melanggar hukum? Ya, artinya PR kita ke depan, kami mohon kepada aparat-aparat penegak hukum, baik terutama kepolisian, Pak Kapolda dan Kapolres, dan Pak Dandim, kami mohon dengan sangat mohon maaf apabila kami ini lancang, tapi lancang dalam konteks kebenaran, saya yakin mohon diterimalah. Artinya kalau ada hiburan-hiburan malam yang kedoknya restoran, izinnya tanpa hiburan tidak ada, harus ditindak tegas. Jangan ada tebang pilih, jangan ada dusta di antara kita.
Ya, tidak mungkin lembaga kepolisian menyerukan kepada oknum-oknumnya yang membackingi. Tidak ada mungkin berani gitu. Tidak ada itu. Ini oknum-oknumnya kan menyalahgunakan jabatan memenangkan gitu. Baik, Ya. kemudian Pak, keberadaan THM ilegal ini kan kadang dikaitkan dengan gangguan ketertiban umum gitu ya, dan berbagai persoalan sosial. Menurut Bapak, melihat dampak itu apa terhadap masyarakat dampaknya? Ya mohon maaf, itu bukan secara konkretnya sudah dilarang. Iya. Secara hukum negaranya, apalagi hukum agamanya dilarang. Dampaknya, sudah yang memasuki hiburan malam itu otomatis pasti terjaring narkoba, minuman keras. Yakin. Kalau di diskotik dan sebagainya nggak menjual minuman keras, bohong itu. Bohong itu. Tidak cukup dengan aqua atau jus dan yakin di situ. Mohon maaf. Saya yakin. Maka saya akan coba nanti kalau masih bandel saya akan bisa masuk jam 12 malam atau pura-pura kan gitu. Pura-pura ya Pak? Pura-pura. jadi konsumen kan gitu. Saya sangat greget kan sampai gitu. Baik. Sampai saya kemarin kumpul dengan sekte segala macam. Bagaimana Pak Haji minta pendapat kan. Karena malam ini rencananya karena begitu. Udah nanti kita laporkan aja ke wakil bila perlu sama tokoh-tokoh coba. Ada sekian RT digerebek aja bawa kata 10 warga, setiap RT sudah lumayan itu berat ratusan aja. Kalau memang masih bandel-bandel gerbang aja kita udah cukup, mekanisme lapor ke Muspika, ke Pemda sudah cukup. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti baru kita nanti masyarakat yang menghanguskan kata saya. Oke, bahkan Bapak sendiri siap untuk menyamar masuk ke dalam itu untuk sidak begitu ya siap, Pak ya? Itu saya untuk di garda terdepan balik untuk tujuan ini, karena itu udah termasuk di desa sendiri saya. Oke, kemudian Bapak bagaimana memastikan agar lingkungan di sekitar kawasan permukiman, kemudian tempat ibadah ataupun juga kawasan pendidikan ini tetap terlindungi dari aktivitas usaha yang melanggar hukum tadi? Ya jelas kan itu mah. Masa belendang-belendang kan awalnya saya dapat laporan juga dari Intel Kodim, betulnya yang tinggal di Serdang, ada dari masyarakat RT, waduh belendang-belendung ini masih bunyi musik katanya di Danau Masini sampai jam 4. Nah kan sehingga langsung kita nge-WA ke Bupati, ke Wakil Bupati, ditindaklanjuti oleh Satpol PP, sudah disidak. Nah ada bukti laporannya, ada jualan minuman keras segala macam. Lah ini info terkini nanti malam akan ada action besar-besaran kan acara mendatangkan penyanyi dari ibu kota. Wow. Nah, ini kan prihatin. Bapak tahu itu penyanyinya siapa? Yo saya nggak kenal, nggak kenal. Pokoknya ada gambarnya nih, ada nih, ada bukti di sini. Ini. Kemudian ya, nanti saja kita lihat Pak ya. Baik, kemudian Bapak selama ini yang Bapak tampung mungkin dari sekitar masyarakat, aspirasi masyarakat yang paling sering diterima oleh Bapak terkait THM ilegal ini apa? Ya. Masyarakat apalagi yang agamisnya ada yang datang, yang secara langsung, yang tidak langsung lewat PA. Setiap ada memang kan saya terkenal motor penggerak itu, pemberantas. Karena di garda terdepan waktu itu saya lapornya ke saya malah udah trauma lah, pesimis awalnya. Tapi ini karena di depan mata kepala saya sendiri, di depan kampung saya sendiri, keterlaluan. Kalau waktu bongkaran di Lingkar agak jauh kan, bukan jauh kan, lumayan hanya 500 meter. Ini mah sejengkal aja kan itu. Ini ya keluhannya itulah mengganggu jelas, mengganggu daripada aktivitas, bukan mengganggu, khawatir ada masyarakat internal lokal yang terjerumus ke situ kan, terjerumus yakin kan gitu. Jangan pokoknya lah, jangan pemerintah daerah kerjasama dengan kepolisian tidak tegas saja, jangan tebang pilih. Ada backingan saya yang melawan kata saya. Kalau ada backingan, yang penting laporannya A1, backingnya siapa kata jelas. Gitu. Baik, kemudian Pak, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait keberadaan THM ini? Wih, sangat penting masyarakat. Selama ini banyak memberikan informasi. Oh, sangat banyak sekali. Kalau
itu buat bukti kepada kita kan. Keluhan masyarakat harus kita tampung, harus ditindaklanjuti oleh kita. Apalagi saya sebagai wakilnya mereka kan gitu. Gitulah supaya kampung nih kondusif, aman, terkendali dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan kan gitu. Sejelas gimana sih hiburan malam itu tidak ada yang menguntungkan, ya kan? Betul. Tidak ada seperti judi, tidak ada yang menguntungkan, hanya merugikan saja. Judi online apalagi, ya prihatin sekali. Kemudian Bapak, menurut Bapak perlu tidak adanya penyempurnaan regulasi di daerah terkait ini? Ya, untuk penyempurnaan regulasi makanya ditinjau kembali aturan main peraturan daerahnya tentang THM ini agar ada ketegasan yang konkret. Di situ di ayat-ayat pasal-pasalnya kan gitu. Harus ada ketegasan yang konkret di setiap bab, setiap ayatnya, pasal-pasalnya harus diperbaiki, dievaluasi kembali kan gitu. Oke, selain penindakan barangkali mungkin Bapak, apakah diperlukan pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha begitu agar lebih memahami dan mematuhi aturan yang berlaku? Pendekatan seperti apa yang harusnya dilakukan? Sebenarnya sudah dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang terkait, terutama Satpol PP. Setelah kami lapor kemarin mereka, itu baru via telepon kan, sudah ditindaklanjuti, ada tahapan-tahapannya mengenai peringatan, ya sudah 3 kali diperingati ini ya, udah masih melanggar juga, udah ditutup fatal itu, bikin garis kuning polisian itu kan, sudah ditutup aja. Kalau masih toleransi, malu kita sebagai warga masyarakat Banten adanya hiburan malam itu, malu. Okay. Kita tahu kan bahwa wilayah kita ada 8 kabupaten kota. Menurut Betul. Bapak yang paling mencolok, yang banyak THM ilegal di wilayah mana sih Pak? Saya rasa kalau berbicara ilegal di seluruh kabupaten kota, Ada? saya yakin ada itu. Ini kan walaupun sudah ditindak, buka lagi. Terutama di Prihatim yang dekat ibu kota Tangerang. Oke. Baik Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan. Apalagi dengan adanya PEK 2 sudah bebas dari hiburan malam. PEK 2 itu. Iya. Itu tujuannya apa? Tujuannya itu merusak moral Dan masyarakat. berarti kemungkinan besar juga tiap waktu atau tiap tahun THM ilegal itu terus bertambah. Saya berkeyakinan. Kenapa terus bertambah Pak? Padahal kan aturannya udah jelas, sudah ada begitu. Ya karena memang usaha kan ya. Ya yang membandel itu. Ya ada yang takut, ada yang tidak. Ya kuncinya jangan ada main backing-backingan. Mohon ya pada Polda ada yang backing anggotanya pecat, tidak keras. TNI apalagi kalau main backing pecat, tidak ada toleransi lah gitu. Selama ini sudah cukup tegas belum sih Pak peraturan yang ada? Belum. Peraturannya tegas, implementasinya yang tidak tegas Nah, kan itu dia. gitu. Kenapa itu? Lah itu karena namanya individu, kita yang penting sudah berusaha. Ya kita ada artinya memang tujuan baik itu tidak, hasilnya tidak mulus langsung. Betul. Ya, karena ingat Quran aja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahap, tidak sekaligus. Apalagi kita sebagai manusia, yang penting kita sudah berikhtiar, berusaha untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat ini kan. Yang penting kitanya sudah secara individu masing-masing sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat, ya sudah melangkah, berikhtiar, berusaha untuk memberantas hal-hal yang demikian. Artinya harus didorong penuh nih Pak agar penindakannya betul-betul. Jangan tinggal diam kita. Iya, membiarkan saja. Kalau ada seorang anggota, pejabat, petugas untuk pemerintah tidak berani, sudah mundur aja, nggak berani berbicara larangan, melarang dari THM, mundur jadi dewannya, mundur jadi pejabatnya. Berarti selama ini banyak terkesan membiarkan THM ilegal ada Pak? Ya, saya berkeyakinan masih ada. Membiarkan. Ada yang membiarkan. Ada gitu membiarkan, ya? masih Baik. ada. Kemudian bagaimana Bapak mendorong? Makanya harusnya terima kasih pemerintah. Contoh di Kota Serang, adanya para kiai kan, Iya. iya, yang selalu terus mengawasi.
Ini bagian daripada membantu. Betul. Membantu Satpol PP, membantu wali kota, wakil wali kota, memberi pemerintah daerah. Terima kasih harusnya itu. Bukan vokal. Vokal dalam konteks kebenaran, dalam konteks agamanya kan sudah jihad fisabilillah. Jangan ini jihad fisabilillah, membom orang jihad fisabilillah. Allah tidak akan pernah merintah itu untuk membom orang itu termasuk jihad. Ini jihad memberantas yang kedoliman, itu udah termasuk jihad fisabilillah. Itu akan merusak otak-otak generasi muda ke depan, ini yang merusakkan. Hiburan malam ini. Hiburan malam dan obat-obat terlarang. Obat-obatan terlarang, narkoba, otomatis kan ke situ. Ya kita harus ya bersyukurlah masih ada masyarakat yang ikut ada, apalagi para kiai ya yang ikut memikirkan ke situ. Memikirkannya saja, apalagi langsung menindak, ya turun. Sudah termasuk amal jariah itu pahalanya. Kemudian Pak, barangkali yang harus diperhatikan adalah proses perizinannya sebelum dia membuat sebuah usaha gitu ya. Lalu bagaimana Bapak memastikan bahwa perizinannya ini sesuai aturan, bukan perizinan THM? Nah, kalau ada dinas terkait, dinas perizinan yang melegalkan hiburan malam, waduh berat itu. Tuntutan masyarakat, bukan tuntutan masyarakat juga ya, udah melanggar aturan yang sudah ada aturan perdanya, tidak diperbolehkan, dia mengeluarkan izin. Saya yakin nggak berani itu, tidak ada berani. Pasti izin kan lewat bupati juga yang ada tanganin kan. Iya. Kalau ada seorang bupati, wali kota berani mengeluarkan hiburan malam, saya jamin 100% tidak ada yang berani itu. Nah, beberapa kasus yang terjadi kan sebenarnya mereka izinnya adalah restoran. Resto. Lalu bagaimana memastikan bahwa itu tuh betul restoran begitu, tidak ada THM? Bagaimana bisa memastikan orang secara waktunya di dalam itu ada diskotek, karaoke, pendamping hiburan lagi, kan gitu. Nggak bisa secara de factonya memang di restorannya mah ada memang, tapi malamnya kan buka itu. Karaoke siang malam, kan begitu. Nah, izinnya bukan ilegal, nggak ada aja pokoknya mah. Jadi yang harus ditindak itu. Ya Kapolsek sendiri, Bayi Makmun menyatakan Kapolsek Kramat Watu tidak ada izin itu. Nanti malam juga tidak ada izin. Ya sebaiknya Pak Kapolsek kata sudah tindak keras saja kata. Kerahkan warga ataupun anggotanya untuk daripada nanti dibakar masyarakat. Karena udah apa ya, jenuh masyarakat terhadap Danau Mas ini. Yang ngelunjak ngelawan kan, udah diperingatkan dulu tahun berapa, udah lama itu kita ikut turun. Beroperasinya juga sudah lama sebenarnya. Udah lama, baru waktu itu di demo waktu masih jalan 2015 2016 kalau nggak salah saya ikut turun demo itu malam itu segala. Udah kumpul masyarakat, udah tutup nggak? Infonya buka lagi. Itu kan kurang ajar itu pengusaha itu. Berarti masih berani membandal, berani melanggar aturan-aturan yang sudah dilarang secara hukum pemerintahnya maupun hukum agamanya. Oke, kemudian Pak, apakah DPRD akan mendorong evaluasi terhadap pengawasan lintas UPD agar lebih efektif? Ya itu, ya baik DPRD kabupaten kota maupun provinsi harus mengevaluasi kinerja daripada aparatur OPD-OPD yang terkait tentang larangan THM ini. Iya, harus berani memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah ke OPD-OPD yang terkait. Iya, itu contoh saya ini kan sudah berapa kali ngebel bupati, nge-WA bupati, ngebel Satpol PP itu kewajiban secara baik secara individu maupun secara lembaga itu. Jangan dikaitkan dengan komisi. Ya, secara umum aja kita fungsi dewan kan umum kan itu. Gitu. Jadi kita tidak terpaku dengan komisi berapa? Bukan, tidak menurut saya. Apalagi saya komisi 5 kan. Kita fungsi dewan kan legislasi, pembuat aturan. Ya udah dibuat aturan kan, perdanya. Larangan THM ini kan. Yang kedua, anggaran. Ya anggaran untuk sidak OPD itu kan ada anggaran, dianggarkan untuk menidak itu pasti. Nah, anggaran jadi masalah untuk begitu kan. Dan pengawasan, nah benar apa yang dibukan Balilik itu, pengawasannya difungsikan, fungsi pengawasannya gitu. Lah ada laporan masyarakat, kita menjalankan sila keempat tadi itu, bagaimana supaya
menghasilkan sila kelima, keadilan sosial bagi masyarakat Banten, kan gitu. Baik. Kemudian Pak, langkah konkret Komisi 5 barangkali dalam waktu dekat ini untuk memperkuat pengawasan apa? Terhadap THM. THM. Ya itu langkah konkretnya apabila kita secara de facto sudah benar-benar resto dimanapun yang adanya, secara izin secara de factonya, izinnya restoran atau resto, ternyata implementasinya bukan resto, THM. Kita jangan tinggal diam, Komisi 5 harus melakukan langkah-langkah yang konkret, kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama dengan OPD-OPD yang terkait. Gitu, terutama kepada pucuk pimpinan, kepada bupati, wakil bupati, atau wali kota harus koordinasi. Ini Pak Wali gak bagus lah begini, Pak Bupati dia gak bagus, tolonglah itu OPD terkait supaya mengambil langkah yang konkret. Gitu, kerjasama dengan kepolisian, udah tugas kepolisian kan untuk membackingi daripada Satpol PP kan. Satpol PP kan terbatas, nggak punya senjata kan. Ya kepolisian udah jelas. Ya kepolisian harus mau. Kalau nggak mau kerjasama, ada apa dibalik ini nggak maunya kepolisian? Itu terutama ketegasan dari aparatur pemerintah daerah. Baik kepolisian, kalau TNI diperbantukan itu. Penting itu tugas, digaji TNI, Polri, digaji dari uang masyarakat. Kalau ada yang melanggar aturan, kalau nggak mau ya udah aja nggak usah digaji. Itu tuntutan masyarakat kan. Baik, termasuk saya kan digaji oleh masyarakat. Betul. Kalau diam dosa itu cara agamanya. Gimana? Karena harus menjalankan tugas sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya, dan karena kita digaji oleh Balili juga kan. Dari pajak-pajak kendaraan bermotor. Baik, kemudian Pak, harapan Komisi 5 terhadap pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ya, artinya harapan ke depan seperti walaupun pemerintah daerah setiap apapun usahanya sudah diatur dalam sesuai daripada OPD-nya masing-masing. Ya, yang tadi itu dikembalikan kepada individunya masing-masing. Karena susah. Pemerintah sudah tujuannya bagus. Ini setiap aturan, setiap persoalan itu ada aturan, dibuatkan perda dan sebagainya. Ya dikembalikan kepada pengusaha individunya masing-masing. Ya kita aja tidak bisa mampu merubah karakter sifat daripada balilikannya. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah saja tidak bisa merubah karakter kalau tidak masuk dari diri sendirinya yang berubah. Itu kembalikan kepada masyarakatnya. Karena di sini nih ya terutama mohon maaf pemilik mayoritas THM ini non muslim. Itu harus tahu diri lah. Disilakan tidak usaha hiburan malamnya di mayoritas non muslim, silakan di sini Banten ini. Jangan main-main dengan Banten. Itu orang izin mendirikan gereja juga ada aturan mainnya kan, apalagi saya rasa larangan narkoba, minuman keras juga bukan agama Islam saja. Setiap agama sudah nggak melarang itu bahkan mohon maaf kan gitu. Iya. Kemudian Pak, mungkin Bapak ingin berpesan kepada pelaku usaha hiburan malam agar menjalankan usaha ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa pesan Bapak? Ya, kami mohon ya, saya Haji Muksinin, wakil rakyat DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar, Dapil Serang B ya, Serang Barat. Kami mohon kepada pemilik-pemilik pengusaha hiburan malam yang berada di Serang Barat harus sadar diri lah. Harus disesuaikan dengan izin usahanya. Kalau resto ya resto saja. Jangan sampai terjadi secara informasinya di dalamnya ada diskotek, karaoke dan sebagainya lah. Apalagi yang berlebihan, ada tari telanjangnya lah kan gitu. Ini kan merugikan daripada kita sebagai wakil rakyat, apalagi merugikan secara umum kepada masyarakat Banten, merasa didolimi oleh pengusaha itu kan masa terganggu, masyarakatnya terganggu, terutama yang dekat. Ya, kami mohon juga kepada khususnya pemilik Danau Mas jangan main-main dengan
masyarakat. Ya, jangan main-main dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang. Kami akan mewakafkan jiwa raga saya demi kepentingan menenangkan daripada masyarakat untuk memberantas daripada pengusaha-pengusaha hiburan malam di wilayah daerah saya sendiri. Itu sudah termasuk jihad fisabilillah untuk memberantas dalam pada pengusaha yang akan merusak generasi muda ke depan, apalagi di dalamnya ada minuman-minuman keras, narkoba. Sekali lagi kami mohon kepada pengusaha dan kami mohon juga kepada penegak-penegak hukum, terutama Polri, TNI, mohon dibantu ini kan keluhan masyarakat resah sekali adanya hiburan-hiburan, terutama ada di perkampungan, dekat pemukiman daerah saya, khususnya di Desa Serdang dan Omas. Kami mohon untuk ditindaklanjuti, diberantas, ditutup bila perlu. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, suruh nutup saja. Sudah jelas melarang secara aturan mekanisme pemerintahannya, agama sudah melarang keras. Baik. Itu barang. Kemudian Pak, apa komitmen Bapak juga DPRD Provinsi Banten untuk terus mengawal penegakan regulasi ini sehingga aktivitas usaha dapat berkembang tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat? Apa? Untuk mengawal penegakan regulasi. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengawal daripada larangan-larangan THM dimanapun adanya, apalagi di daerah saya sendiri, di dapil saya sendiri, di desa sendiri. Tidak akan pernah merasa lelah untuk mengawal daripada melarang dari adanya hiburan malam di daerah saya sendiri. Iya, saya bekerja sama dengan masyarakat. Saya yakin masyarakat mayoritas banyak yang tidak sepakat, setuju adanya hiburan malam, ya adanya di tengah-tengah masyarakat. Itu akan terus, tidak akan pernah merasa lelah. Jika tadi pesan untuk pelaku usaha hiburan malam, kali ini saya ingin Bapak meminta pesan untuk masyarakat agar bersama-sama berperan dalam menjaga ketertiban serta mendukung penegakan aturan di Provinsi Banten. Seperti apa pesan Bapak kepada masyarakat? Ya, kami mohon kepada masyarakat, khususnya daerah dapil saya, apabila ada pengusaha hiburan malam THM di daerah kita khususnya, itu jangan menindak diri sendiri, jangan melangkah diri sendiri, ya tidak boleh, dan artinya anarkis. Kita ada tahapan-tahapannya, kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, desa terkait, bagaimana ini berikan peringatan dulu oleh lapor ke desa, ke RT-nya masing-masing, diperingatan secara tertulis. Ini sudah peringatan oleh desa, tembusan muspika, sudah diperingatkan, sudah cukup. Ini dengan alasan udah ada izinnya Pak, tapi nggak dikeluarkan kan. Kami mohon kepada masyarakat sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk memberantas daripada hiburan malam yang ada di daerah kita masing-masing. Berarti memang butuh peran serta masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah ataupun OPD atau juga DPRD Pak ya. Banyak lintas sektor di sini dalam menindak tegas THM ilegal tersebut, betul Pak ya? Dan Bapak yakin tidak THM ilegal ini akan banyak yang betul-betul ditindak tegas dalam waktu dekat? Saya belum berkeyakinan. Masih belum yakin. Karena masih ada oknum segelintir yang bandel untuk membacking ini. Ya gimana ya? Pada bupati, wakil bupati harus tegas. Artinya aturannya masih lemah? Aturan enggak lemah. Aturan bagaimana orang yang teori ya. Itu bukan aturan, kan teori. Ya, supaya ditindaklanjuti oleh OPD terkait kan. Tinggal OPD-nya ini langkahnya tegas apa enggak kan gitu. Ini yang perlu digarisbawahi adalah kurang ketegasan. Teori gitu, makan hanya tulisan aturan baku buat pedoman kita, dasar hukum kita untuk menindak apabila ada pengusaha tidak sesuai dengan izinnya kan gitu. Itu makanya modal untuk sebagai tugas fungsi daripada penegakan, itu dasarnya itu kan. Tapi lagi-lagi Bapak tadi katanya belum optimis jika memang banyak yang ditindak THM ilegal tersebut ya. Tetapi ya terus dan terus, jangan merasa bosan. Dilakukan.
Kalau kitanya diam, pemerintahnya diam, polisinya diam, ya sudah Baik. gak banyak buka lagi kan. Tapi gitu. tentu kita berharap aturan ini diberlakukan sebagaimana mestinya. Ya kan, Pak, gitu harapan kami gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir di Sama-sama. Studio Banten TV. Dan pemirsa, demikian dialog eksklusif saya Lilik Hulwatunima beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.